اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سير عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والخدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dan Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama al-mu'amilin amana qawha binatin Allah yursil inna thawaba qiraatuna ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat makhussu khususan ila arwah al-muhassisina wal mutabari'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa syakhina. Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'ana bi'ulumihim bidawin fi muqaddimatihim kaibuna ma'ul bidawin hadan wa naqra'uha idan minyajan Allah yubariku fi a'malina wa amwalina dhurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamah madana wa yaqli jami'a hawaina nahadin yahmud al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, bil khusus Pahimul Majlis, warga besar Ma'alim Desa Kihadan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 12 Maret 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kita sama-sama dapat mengikuti akhir pengajian sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, pahalanya sampai kepada seluruh pendiri dari Majelis Mu'alim Syafi'i Hadan. Mereka di alam barzahnya mendapat hiburan rahmat maghfirah di bulan Sya'ban ini, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah
berikan semuanya ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Lanjut bacaan kitab pertama di halaman 5. Hikam. Qala syair wa ajada, telah berkata seorang penyair, wa ajada wa ahsana, ya qaulahu, dan alangkah baik perkataannya, ya yang terkandung dalam bait-bait syair ini. Wa qailatin lima alat kalhumumu wa amruka mumtasalun bil uman fakul yarini ala halati fa innal humuma biqadril himam. Waqala syairun akhar, waqala al-akhar asyairul akhar idza a'tosatka aku kuli amin kapat kalqanaatun gawaan waraya wakun rojulan rijlahu bisara wahamatu himmatihi bisara fa inna iraqata ma'il hayati duna iraqati ma'il mahya. Kata seorang penyair dan alangkah baik kata-katanya. Nah, berkenaan dengan apa ini sebagai syahid yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Qurasi. Di atas pertama kan oleh Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi. Syekh Abdullah Al-Qurasi berkata, ya tentang apa itu kemarin? Ada namanya tajarrud. Ya, ada akhdul asbab, ada tajarrud. Tidak ada akhdul asbab dan ada tajarrud. Kalau akhdul asbab itu ya ada sabab, ada tajarrud. Nah, kalau asbab itu ibaratun amma yutawassalu bihi ila ghardi ma yanalu fid dunya, itu namanya asbab. Sebab, nyari sebab, ya segala sesuatu yang bisa menyampaikan kebutuhan dunia, nah itu namanya sebab. Nyari sebab, kalau kita bilang ikhtiar. Nah kemudian ada tajarrud. Nah ini jarang yang mencapai tajarrud. Kalau tajarrud itu ya, dia tidak menyibukkan dirinya ngerjain asbab, karena dia yakin Allah Ta'ala akan memenuhi segala macam kebutuhan. Itu namanya tajarrud. Jadi ada makomnya masing-masing. Nah dalam hal ini kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi, malam yaknab, yang di atas supaya nyambung ini seperti dia mau syair ini mau nerangin himmah. Kata Syekh Abdullah kemarin di atas itu bagus yang kedua, malam yaknab min musyarakatil abnad bil asbab fahuwa khasisul himmah. Malam yaknab, ya lam yaknab kan lamnya itu harfu nafin, yaknab nafi, nafi sama nafi isbat. Ya, siapa orang yang tidak suka berarti suka. Kalau tidak suka berarti apa? Bukan. Orang yang suka musyarakatil abdad bil asbab. Nah, ya, orang yang suka musyarakatil abdad bil asbab, ya, nyertai al abdad. Jadi waktunya dipergunakan waktunya untuk mencari sabab, ya gitu ya. Waktunya digunakan hanya untuk mencari sabab. Bahwa khosisul himmah berarti orang itu himmahnya apa? Rendahan. Himmahnya itu, jadi percayanya sama Allah rendah. Karena dia pikir kalau nggak ada asbab, nanti ya bisa lapar, haus. Berarti khosisul apa? Khosisul himmah. Nah itu himmah. Yang disuruh himmahnya aliyah.
Wa alamatu iqamatihi yahu bitajrid ma dzakarnahu minad dawam. Orang yang apa itu? Alamat ya. Alamat orang yang himmahnya tinggi, dia itu ya harus tajrid selalu. Jadi jangan tajrid ya, terputus-putus. Tajrid harus selalu dawam. Nah itu tandanya orang tajrid. Kalau dia pakai terputus-putus, berarti himmahnya masih rendah. Ya. Nah sekarang ada himmah tuh, baris yang ketiga, yang keempat mengurangi himmah. Orang yang himmahnya tinggi, tajarrudnya terus-terusan. Apa itu himmah? Ya. Kalau kita kan himmah itu apa? Ya. Tekad yang kuat itu himmah. Al-himmatu halatun lil qalbi. Himmah itu adalah perbuatan hati, himmah ada hati. Apa itu dengan kata lain? Quwwatu iradatin. Himmah itu quwwatu iradah apa? Keinginan yang kuat itu himmah, semangat yang kuat. Walabatum bi'as. Walabatum bi'as. Apa itu ya? Dorongan kuat, kan walabat itu kuat, dorongan kuat. Ilana ini maksudin ma, untuk mencapai maksud apa saja. Ini maksud dari dua, ada maksud ajilah, ada maksud ajilah. Nah, kalau ajilah maksudnya dunia, bahagia dunia. Kalau maksudnya ajilah, maksud kebahagiaan. Nah, dua-duanya perlu himmah. Ya, tapi himmah yang terpuji, himmah yang maksudnya adalah apa? Oh, akhirat. Nah, tapi kalau himmah ajilah, nah ini tercela. Jadi kata-kata himmah ini bisa diartikan apa? Imbias ilana ini maksudin mah, dorongan yang kuat untuk mencapai maksud dan tujuan apa saja, dengan apa saja. Nah, ada dua, ada bahagia dunia, berarti waktunya digunakan buat nyari asbab. Oh, kalau ente mau himmah yang terpuji, tajarrud, ya, nggak usah mikirin tuh, karena Allah udah jamin rezeki ente, itu tajarrud. Nah itu himmahnya yang terpuji. Nah sini, wa takunu aliyah. Kalau mau himmah ente ali, apa itu dari yang terpuji, himmahnya tinggi, bukan rendahan. Kalau yang tadi kan nggak ahlul asbab, himmahnya rendahan. Nah yang ingin dicapai itu dunia nggak, ya nggak seberapa, nggak ada. Mataul hurur, itu dunia mataul hurur. Nah kalau mau yang hakiki di akhirat, supaya himmah ente ali, tuh di sini watakunu aliyah inta alaqat bima alil umur. Himmah itu menjadi tinggi, menjadi terpuji kalau yang ingin dicapai apa? Ma'alil umur, yang ingin dicapai akhirat itu maksudnya. Bisa juga himmahnya sakilah tadi, yang dikatakan khosisul himmah. Bisa juga himmahnya rendahan bawah. Inta alaqat biadaniha, ya. Apabila himmah itu ada kaitan dengan yang bawah-bawah. Yang bawah-bawah itu apa? Kebahagiaan apa? Dunia. Nah baru qala syair. Kalau langsung kita baca qala syair kan nggak nyambung. Nah barulah syair apa yang dijelaskan tadi, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Waqo ilatin. Kenapa baca waqo ilatin? Nah, karena ada rubah di sini. Akhirnya warubah qo ilatin. Karena rubah itu harfu dar sabih bizaid. Ya. Apa itu qo ilatin? Rubah bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan ditaksir, bisa ditaksir. Qo ilatin. Ya, kalau sedikit berarti terkadang. Kalau qo ilat rubah dengan arti banyak, ya banyak. Ya tergantung dari siapul kalam. Qailatin, ya, 5, ya, alat kalhum. Ya, jadi banyak dari sini, banyak orang bertanya, orang berkata, kenapa? Ya himmah itu tinggi, bukan? 5 itu bukan baca lam, 5 ini istifham. Asalnya 5 itu, yang istifham alifnya hilang.
alat kahumu, kenapa himmah ente tinggi? Wa amruka mumtasalun fil umam, sedangkan perintahmu itu apa? Mumtasalun fil umam artinya dilaksanakan fil umam. Mungkin dia seorang pemimpin. Mumtasalun fil umam. Fakultu, apabila aku ada orang yang nanya seperti itu, maka aku jawab. Fakultu, aku jawab. Dari ini ala halati utrukuni, jadi dari ini itu utrukuni, biarkanlah aku atas hal keadaanku. Kalau bisa tanya dari ini ala halati, biarkanlah atas keadaanku. Fa'inal humumah biqadril himmah. Nah itu deh, karena himmah itu seukuran himmah. Tadi itu kan ada dua, in ta'allaqat wa takunu aliyatan, in ta'allaqat bima alil umur, wa takunu safilatan, in ta'allaqat bi adaniha. Fa innal humumah biqadril himmah, karena semangat itu, himmah itu, apakah dia terpuji tergerak seukuran apa itu? Nah himmahnya, kalau himmahnya untuk dunia berarti apa? Rendah. Tapi kalau himmah semangat buat akhirat, nah dengan tadarrud, berarti apa? Tinggi atau terpuji. Waqala al-akharu, artinya ini waqala asyairul akharu, jadi maksudnya tidak disebut, yang ada sifatnya aja. Waqala al-akharu asyairul akharu, idza a'tasatka aku kuliah, jika membuat kamu haus. Atas kan haus. Siapa yang membuat kamu haus? Aku kuliam, banyak orang yang mencela. Orang mencela membuat kamu haus. Kapan qanaatu syaba'an walaya. Nah, jadi kalau ada orang banyak mencela, janganlah kamu membuat haus, jangan kamu terpengaruh, gitulah. Kenapa? Kapat qanaatu syaba'an walaya, cukuplah qanaah itu bisa menyangin dari lapar, dan qanaah itu bisa menghilangkan haus. Syaba'an kan ngilangin dari kenyang, bisa ngilangin lapar. Kalau roya itu bukannya kenyang, orang haus hilang hausnya itu roya. Jadi qanaah itu, qanaah itu cukup apa? Qanaah itu bisa mengenyangkan dari lapar dan bisa menghilangkan apa? Haus. Jadi apabila ada orang nyela-nyela ente, kenapa? Ente nggak punya duit, nggak punya banyak duit, gitu kan, celah-celah orang. Jawaban gimana? Jawaban yang buat mengenyangkan saya, bukannya apa? Bukan duit, tapi apa? Nah, jadi kata Nabi apa? Laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina qanaatun nafsi. Fakun rajulan rijluhu bisaro wa hammatu himmatihi kasaraya. Jadilah kamu seorang, seorang, bukan orang laki-laki, sebab yang diperintah ini bukan laki doang. Rajulan itu sakson, jadilah kamu seorang yang apa? Kakinya di atas. Saro itu kan bintang Suraya. Saro itu bintang Suraya, di mana tuh bintang A. Jadilah kamu seorang yang kakinya di mana? Di atas. Maksudnya di atas himmah aliyah nih. Wa hamatu himmatihi tesaraya. Hamatu himmatihi, kenapa? Kenapa hati di atas, kaki di atas? Karena tujuannya itu tinggi. Maksudnya itu apa tadi? Kebahagiaan apa? Akhirat. Fa'inna iraqata ma'il hayati duna iraqati ma'il mahya. Karena sesungguhnya iraqatu ma'il hayat, tertumpah darah, tertumpahnya air. Ma'ul hayat, air apa? Kehidupan.
itu di bawah daripada tertumpahnya air, ya. Air apa? Mahya itu, al-mahya nanti di akhirat. Nanti ada hidup dua, ada hidup di dunia, ada hidup mana? Di akhirat. Nah, ya. Jadi tertumpahnya air untuk kehidupan dunia itu rendah gitu, ya, nggak ada artinya daripada tertumpahnya air buat kehidupan apa? Akhirat. Nah, kalau ente habiskan waktu untuk nyari asbab, ya, nah itu berarti di sini tertumpahnya air di dunia, ya, itu nggak ada masalah. Jangan sampai tertumpahnya air di mana? Di akhirat. Kalau tertumpahnya air di akhirat berarti waktu kita di dunia hanya digunakan buat ahlul asbab. Baik, itu tadi kata-kata seorang penyair. Wa ma zakatuhu, nah kata Syarihul Hikam, apa yang aku sebut min ma'anil iqamati fi nau'ail asbab wa tajribah. Ada hamba Allah yang iqamahnya asbab, ada hamba Allah yang iqamahnya tajrib. Itu sudah disebut mana di halaman 4 itu. Apa yang telah aku sebut makna iqamah, min ma'anai gitu. Makna iqamah kan ada dua, ada al asbab, ada iqamatul asbab, ada iqamatul tajrib. Kalau iqamatul asbab, ya waktunya digunakan buat nyari dunia. Tapi tajrib kan tadi itu mengosongkan. Nah, ya dunia jangan dicari. Nanti Allah udah jamin. Apa yang aku sebut tadi dua iqamah tuh, ya. Fahim tuhu bima yaquluhu ba'da hadza, fahim tahu gitu. Kamu dapat paham mimma yaquluhu ba'da hadza, apa yang dikatakan oleh ulama ba'da hadza setelah ini. Apa itu? Min alamati iqamatil haqqi laka bi syai'in idamatuhu ijaz. Nah, ya. Alamatu iqamatil haqq, kan iqamah ada dua, ada iqamah asbab, ada iqamah tajrib. Iqamatul haqqi, ya, laka bi syai'in, ya, hak itu Allah, ya. Iqamatul haqqi ay iqamatullahi laka bi syai'in idamatuhu ijaka, ya, fihi ma'a husulin nata'id wallahu a'lam. Ya, alamat kalau kita mau iqamah yang benar, ya, itu harus nangkeng gitu, ya. Jangan di tengah-tengah nanti terpengaruh oleh bisikan setan. Nanti ada contoh-contoh bisikan setan. Tidak, di awalnya kita himmahnya udah tinggi, tapi kata setan, oh, kalau kamu nggak nyari, ya, nanti bisa-bisa, nanti ada contohnya. Ya, jadi kalau orang mau iqamah yang ingin ya himmah yang tinggi, jangan dipengaruhi oleh setan. Harus sampai itu idamah. Apa idamah artinya? Terus, ya, maaf husulin nata'id, nanti lama-lama akan kamu ngerasain gitu lah hasilnya itu. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada waqad dzukira waqad dzakara fit tanwir. Seorang ulama telah menyebut di dalam buku namanya apa? Tanwir. Ada masalah ini, masalah iqamah. Ya. Apa itu kata tanwir? Ya. Binasihat, dengan nas, dengan teks akhir an-hadzal kitab, hal keadaannya mengisahkan tentang buku ini tanwir. Waqalat, kata sahibut tanwir, basirhu wafham rahimakallah. Nah, ya, jadi guru-guru kita dulu ketika mau memberitahu, doain dulu anak muridnya. Basirhu wafham rahimakallah. Apa itu? Basirhu wafham, artinya perhatikanlah dan pahamilah, semoga Allah merahmati kamu. Nih, ya, maksudnya mau kasih tahu kalau kita mau iqamah itu harus langgeng gitu, jangan sebentar-sebentar, ya. Dan kalau kita orangnya bobosenan, ya, bobosenan. Ya. Kata Sahibul Tanwir, ana min sa'nil adumi ayat tiyakan lima antafihi, ya. Yang namanya musuh, siapa itu musuh?
setan, iblis, dia datang itu. Memang tapi kamu sedang iqomah, baik iqomah asbab atau iqomah ini. Ada iqomah, ada tajarud gitu. Jadi iqomatul asbab yang benar, ada iqomatul tajarud yang benar. Syaratnya langka. Ini setan datang. Ya tiaka bima antafi mema aqamakallahu. Mema aqamakallahu. Ya. Kamu udah yakin kalau Allah kasih. Apa kata setan dalam hati? Ayah iruhu indah bita toluni ghairi ma aqamakallahu bihi. Setan bilang, ya, kalau kamu ya benar. Kalau kamu nyari gitu ya, nah, nanti kamu akan dapat. Nah ini kalau iqomatul asbab nih, ini nyarinya nggak sungguh-sungguh. Kalau ini nyari sungguh-sungguh nggak dapat. Nah ini juga jadi ya tolong di sini payah iruhu endah. Ya, iqomah ente dia apa itu ditelak oleh setan. Kita kalau ghairi ma aqam. Ente harus apa? Ente harus mengharap. Ente harus minta mengharap, bukan hanya yang Allah kasih. Kita harus ya apa tuh ya? Kita harus tambah kesungguhan ente supaya ente ya dapat apa yang ente mau sama orang. Itu kata setan. Payu sawu itu alaika kolbaka. Setan apa itu? Ya, memberikan apa tuh ya gangguan di hati. Bayukatilu watakan sehingga waktu ente menjadi keruh. Kenapa itu tadi? Terpengaruh oleh apa itu? Setan. Wadalika anahu ya'ti lil mutasabbihin tuh. Setan berdatang. Kalau ente iqomahnya iqomatul asbab dulu nih kan, ada iqomah ada dua kan, ada iqomatul asbab, ada tajarud gitu. Bagi orang yang iqomatul asbab, setan datang membujuk-bujuk. Mutasabbihin maksudnya orang yang mau iqomatul asbab, mau cari. Apa kata setan? Lau taraf tumul asbab, ya kalau seandainya kamu nggak nyari, wa tajarrotum, kamu kosongin hati ente dari dunia ini, la asrafat lakum al anwar. Jadi setan kalau ente mau iqomatul asbab diganggu, kalau ente tajrid diganggu. Kalau ente asbab apa kata setan? Ya, kalau seandainya kamu nggak nyari, percaya hati kamu akan bercahaya kan gitu. Iya. Kalau kamu nggak nyari itu tajarrotum. Ini kan ngomongnya sama orang yang nyari asbab. Kata setan kalau ente ninggalin kerjaan ente, ya, la asrofat lakumul anwar. Niscaya hati kamu akan wala sopat minkumul qulubu. Niscaya hati kamu akan apa? Jernih. Wal asror. Niscaya hati kamu nanti dapat sir, namanya kasab, ya. Oh ya. Nah, sambil kata setan supaya kata-katanya itu dipercaya, seperti pulan, contohin gitu kata setan. Kadzalika kasona pulan tuh, buktinya gitu. Dia itu tadi dia nyari, akhirnya jadi orang alim besar. Kata setan tuh, seperti yang dilakukan oleh bulan. Wa yakunu hadzal aqdu laisa maqsudan bitadrib. Nah, ini orang yang tadinya asbab ya, disuruh-suruh tajrid, belum mampu tajrid kan. Wala taqata lahu bihi. Tuh sedangkan lewat kan tajrid ini enggak sembarangan orang. Enggak ada kemampuan, kena dibujuk oleh setan. Akhirnya asbab kagak, tajrid kagak. Dia tujuan setan gitu. Makanya kita harus langgeng aja. Jadi laisa maksud dan bisa wala taqata lahu, dia nggak mampu. Innama salahu bil asbab. Ya dia memang sanggupnya asbab, mau ninggalin asbab.
Nah, payat rubuha. Nah, dia ninggalin asbab. Ya, akhirnya ya tazalzalu imanu. Nah, asbab dia nggak cari. Nah, akhirnya apa? Kok gua nggak nyari? Katanya kan Allah mau kasih kok. Akhirnya Allah mau kasih juga. Nah, ini tujuan setan. Ya, goyang dan payat tazalzalu imanu. Ya, wa yazhabu ikonu. Ya. Akhirnya keyakinannya sama Allah hilang. Nah, balik lagi tuh ya tawajjahu ila talab minal khalqi. Akhirnya karena dia nggak nyari, nggak dapat duit, minta bukan ya tawajjahu ila talab minal khalqi. Akhirnya dia apa itu minta sama orang ya. Tuh wa ila ihtimam bi amri rizqi ya. Akhirnya dia apa ya apa ihtimam ya, himmahnya dapat rezeki. Fayani bi bahril qati'ah. Orang ini telah putus. Wadhalika itulah yang ditujuan daripada apa tadi itu? Wadhalika qasdul adu. Nah, itulah tujuan setan tercapai minhu dari orang itu. Di anahu inama yatika fi suratina, sehingga setan ketika membujuk itu ya seperti orang yang ikhlas nasehatin gitu. Supaya yang dinasihatin yakin itu bukan menjerumusin ya, supaya orang yakin. Ini sama seperti Nabi Adam. Mana contoh Nabi Adam? Kan setan itu seperti orang nasehatin, sehingga nasihat Nabi Adam itu percaya kalau dia benar-benar nasihatin. Apa kata setan kepada Nabi Adam? Jadi ada nih, kama ata abawaika, seperti setan telah datang kepada kedua orang tuamu. Ya, kedua orang Adam sama Hawa. Ima akhbarallah, Allah yang kasih tahu kita kalau setan porak-porak nasihatin Adam sama Hawa. Mana itu? Waqal, kata setan, mana hakuma robbukuma an hadhihi syajarati illa antakuna malakaini au takuna minat qoli waqo samahuma ini lakuma laminan ya. Nah, ini setan bilang sama kedua orang tua kita, setelah kedua orang tua kita dilarang makan salah satu buah yang ada di surga. Apa kata setan? Porak-porak nasihatin, padahal dia ini jerumusin. Nah, tapi porak-porak seperti orang ikhlas nasihatin. Apa kata setan? Apa kata setan? Manahakum, Allah tidak melarang kamu berdua makan buah ini ya, tidak lain kamu itu dilarang illa antakun amalakai ya. Dilarangnya kamu tidak lain tujuannya supaya apa? Illa antakuna malakai au takuna minal ya. Jadi agar supaya kamu ini ya, kamu berdua ini enggak menjadi apa? Raja dan ratu. Kalau laki-laki kan raja, kalau perempuan apa? Ratu. Ya. Artinya apa? Kamu dilarang makan ini supaya kamu itu tidak selalu jadi raja, Hawa tidak selalu jadi apa? Makanya kata tafsir Israiliyah, nama buahan itu Syajaratul Khuldi. Justru kalau kamu makan itu pohon ya, justru kalau kamu makan itu buah, kamu akan tetap surga gitu. Itu maksudnya gitu. Ini bohongin setan. Kalau kamu makan itu buah, niscaya kamu akan selalu menjadi raja di surga. Nah, gitu kalau kamu apa? Makan. Nah, kenapa Allah larang? Supaya kamu tidak selamanya hidup di surga. Coba. Justru kamu dilarang gini supaya kamu nggak selamanya di surga ya. Apabila kamu melanggar larangan itu, justru itulah yang menyebabkan kamu kekal di surga. Makanya Syajaratul Khuldi, kan ada yang nafsirin Syajaratul Khuldi ya. Kalau kamu makan justru ya, akan mengekalkan kamu, wahai Adam menjadi raja
dan Hawa menjadi kalau kamu makan gitu. Ya, jadi Allah melarang kamu makan supaya kamu jangan selalu di surga, supaya kamu diusir dari surga. Makanya kamu dilarang. Kalau kamu makan, niscaya kamu akan kekal di surga. Nah ini memutarbalikkan fakta. Justru dengan sebab makan jadi nggak kekal gitu. Ini setan. Jadi apabila ada orang-orang memusuhi Islam dengan cara membolak-balikkan fakta, itu berarti setan. Ya. Yang teroris ya teroris. Mereka dibilang orang Islam teroris. Nah, itu namanya membolak-balikkan apa? Fakta. Ya, jadi ambil ajaran oleh setan. Supaya ini nasihatnya diterima oleh Adam, dia sumpah-sumpah. Setan, apa sumpahnya setan? Kata setan. Apa itu kata setan supaya Adam sama Hawa terima? Ya. Nah ini ya. Wa sama huma. Ini setan bersumpah kepada Adam sama Hawa, demi Allah, inilah kuma laminanna. Saya sebetulnya nggak ada kepentingan buat saya, cuman saya sayang aja main ini. Gitu ya, wa sama huma, inilah kuma laminan. Nah ya. Itu ya orang benar begitu. Nah kalau Nabi Adam sama Hawa aja bisa tergoyah dengan sebab apalagi itu. Nah itu ya, itu kama pertama tafsirnya ini seperti yang sudah lalu ya, bayan muktahan. Nah itulah datangnya setan terhadap orang yang nyari asbab. Nah sekarang setan mau menghadapi hamba Allah yang tajarrud. Nah lain lagi itu, lain lagi itu ya, porak-poraknya lain lagi supaya goyang. Wah sekali daya demikian setan datang kepada mutajarridin. Apa kata setan? Lain lagi nih ya. Tapi itu juga ya itu. Ya kullahu ilama tatrukul asbab. Sampai kapan kamu nggak nyari? Ya. Tuh sampai kapan kamu nggak nyari? Alam ta'lamu anna tarkal asbab tatafa'alahu malu ilama bi'aidinas. Ya, bukankah kamu tahu kalau ente nggak nyari, nggak kerja, nah, pasti hati ente, ya, apa itu mengharap dikasih orang, gitu. Nah, kalau ente nggak nyari, ya, nah, nanti kamu akan mengharap pemberian orang, bukan setan, ya. Ini mau goyang nih, ya. Alam ta'lamu, bukankah kau tahu? Ya, anatakal asbab, kalau kamu tadarrud tidak nyari usaha, tata tola'u ma'ahul qulub ila mafi'ilinas, nanti hati kamu ya pengen supaya orang bantu kamu karena kamu nggak nyari kan. Wayak tahu babat toma, nah ya lu hati kamu ya mengharap pemberian orang ya, berarti nanti hati kamu terbuka bab toma. Ini sama dunia. Wala yumkinukum is'ab wal isan. Demikian pula seandainya kamu nggak nyari, ya kamu nggak akan bisa nolongin orang. Kan kita di dunia ini disuruh apa? Nah kalau ente nggak nyari dari mana bisa nolongin orang? Nah, bisa. Kita diperintah ngalah sama dunia. Nah kalau ente nggak punya dunia, mau ngalahnya apa? Kan kita disuruh ngalah, ngalah gitu umpamanya ente punya air segelas, ya ada punya air segelas, ente haus, ada saudara ente yang lain haus, nah ente ngalah gitu, biarin aja kasih dia, biarin saya haus, nah, itu nanti ngalah dalam masalah. Nah kalau ente nggak punya air sama sekali, bagaimana mau ngalah? Ya, kalau ini ente punya air harus asbab gitu. Jadi bilang tuh, setan ingin menggoyah orang yang tajarrud. Kalau ente tajarrud nggak bisa ihsan,
walau qiyam bil hukuk. Ente punya anak, punya bini, lalu ente nggak nyari, ente nggak bisa melakukan kewajiban ente sama anak sama bini. Nah itu qiyam bil hukuk. Nah itu kan semua pakai apa? Pakai duit. Nah dari mana ente ngumpangin anak sama bini? Kata siapa tuh? Setan. Awit itu bacanya ini amr nih. Awit mata pun muntaziran lima ya tiap tahun yang alaika minal kholki. Kalau dakol tafil asbab bakinya wayuka muntaziran mayak tahu bau yang alaihi minka ila bayani dari bahasa tasawuf. Sebagai ganti ente mengharap-harap. Kalau ente nggak nyari, berarti hati ente mengharap-harap pemberian orang. Yang seharusnya orang mengharap pemberian ente, paham nggak? Jangan sampai ente mengharap pemberian orang. Kalau ente mengharap pemberian orang kan berarti nggak ngambil asbab. Itu nggak boleh. Yang harusnya apa? Orang yang mengharap pemberian. Nah, kalau orang mengharap pemberian ente, harus ente apa? Punya. Kalau ente nggak punya, bukannya orang mengharap, ente mengharap. Punya awit. Pintar tuh setan. Bukan. Tidak benar juga. Nah, ya. Harusnya apa? Orang yang mengharap pemberian ente. Jangan sampai ente mengharap pemberian orang. Kalau ente tidak ngambil asbab, khawatir nanti kamu mengharap pemberian orang. Yang seharusnya orang yang mengharap pemberian kita. Jadi bagi wayuka muntaziran seharusnya selain kamu mengharap mayat tahu baunya alaika minka. Seharusnya orang mengharap pemberian ente dan lain-lain lah. Kalau orang banyak duit kan banyak banget saluran pahala gitu. Orang banyak duit nih, saluran pahala banyak banget aja. Tapi kalau ente nggak punya duit, paling sabar doang. Ya kunu hadzal abdu qad toba wa dakhalat fil asbabu. Yang tadinya apa itu? Tajarrud gara-gara apa itu? Dipengaruhi oleh setan, akhirnya apa itu? Ditinggal itu tajarrud. Tuh, dakhal tafil asbab. Ya, ada ini. Wa yakunu hadzal abdu qad toba waqtuhu wa basaqa nuruhu wa wajada rohah bil inqita'anil ghadi. Ya, wa yakunu hadzal abdu qad toba waqtuhu wa basaqa nuruhu wa wajada rohah bil inqita'anil ghadi. Nah, seandainya itu hamba yang dibujuk dirayu oleh setan, dia istiqomah gitu, tetap dia tajarrud, maka toba waktu. Apa toba waktu? Waktunya tidak habis, digunakan waktunya untuk akhirat. Wang basatok nuruh, ya, wa wajada rohah bil inqita'il khalqi. Seandainya itu hamba istiqomah, ya. Namun walaupun hamba itu istiqomah, setan enggak apa? Berhenti. Enggak putus asa. Fala yazalu bihi, terus setan menggoda lagi dengan cara yang lain sampai kapan? Hatta yang muda ilal asbab. Sehingga kalah juga ini yang tadinya tajarrud akhirnya. Nah, ini dari dunia. Fatusibuhu. Nah, setelah dia akhlul asbab, tusibuhu kada maka akan menimpa keruhnya dunia. Tagsyahu dzulmatuha, ya. Nah, nanti kegelapan dunia akan menutupinya. Ya'udu da'im fi nafsihi ahsanu halan minhu, ya. Yakunu da'im fi sababihi ahsanu halan minhu, dianggap nyari asbab lebih baik daripada apa? Tajarrud. Di anadzalika masalah katolikon sumaroja'anha, ya. Orang yang sudah awalnya bagus menempuh jalan tajarrud, ya,
kemudian kena dapat bujukan rayuan setan, akhirnya dia apa itu? Muter balik, ya. La qasda maqsadan cuman wala qasda maqsadan cuman apa anhu. Ya, ada orang yang menuju jalan kemudian sebelum sampai dia bangun belok. Nah itulah tadi kena bujukan apa? Setan. Faham wa tasim billah. Ya. Nah itu tadi katakan pahamilah ini dan mintalah Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari bujukan setan. Nah ini Allah bilang wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Baik. Nah sekarang apa sih tujuannya setan? Innama qasada syaitanu bidzalik ayyamna al ibadah arbito anillah. Setan itu tidak lain tujuannya apa? Ingin mencegah hamba ya supaya Allah ridho sama dia. Itu kalau Allah ridho, nah itu berarti setan apa itu? Seperti kebakaran jenggot. Sebab Allah mengutus setan. Enak-enakan manusia diridhoi oleh setan, oleh Allah, sedangkan saya dimurka oleh Allah. Jadi setan itu ingin agar supaya kita ini nggak dapat ridho Allah sama seperti mereka. Ya, itu setan tujuannya. Dendam, ya, nggak padam-padam tuh dendam sejak waktu zaman bapak kita ada. Bimahum bihi wa ayuhridahum an muhtarillah. Setan ingin keluarin kita dari apa? Muhtarillah, muhtarillahilahum ila muhtarihim yang tusihim. Allah ingin ngeluarin apa yang Allah pilih buat kita supaya kita yang milih, buat diri kita yang milih, kan yang baik itu yang dipilihin oleh Allah. Ya. Nah, jadi setan itu ingin memindahkan kita yang harusnya Allah memilihkan buat kita, ingin pindah kepada kita apa ya? Nah, yang milihin hawa nafsu kita. Tuh, itulah tujuannya setan. Wa ma adkhalaqallahu bihi kawalahi anata. Kalau Allah Ta'ala yang ya milihin kamu, maka Allah yang akan menjamin. Kan kalau wa may yattaqillah ya ta'allahu makhraja. Itu jadi apa yang Allah pilihkan itulah yakin Allah akan nolongin kamu. Tetapi kalau seandainya kamu yang milih diri kamu sendiri, wakalaka ilaihi, Allah lepas tangan. Kalau ente nurutin apa yang kamu inginin, Allah lepas tangan. Tapi kalau ente ngikutin apa yang Allah pilih, Allah jamin. Harus ini kita pegang teguh dan sampai kita dipengaruhi oleh setan. Nah ini lah. Waqul Rabbi anzilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Apa artinya mudkhala sidqin? Ini kan doa nih, Nabi Ibrahim nih, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya, anzilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Maksudnya apa? Mudkhala sidqin apa maksudnya makhraja sidqin yang diminta oleh Nabi? Oh, kalau mudkhala sidqu antar kulafihi la binafsik. Oh. Ya, arti mudkhalasikin yang masukin kamu Allah, bukan dirimu. Ya, yang pilihin Allah, bukan yang pilihin apa? Dirimu. Nah, itu namanya mudkhalah. Nah, kalau mukhrajin apa? Wal mukhrajus itu aiton kadalik, itu yang keluarin ente apa? Allah. Jangan yang keluarin kamu apa? Kalian tadi kan yang ngeluarin hawa nafsu, kena dibutuh oleh setan. Yang tadinya asbul asbab, akhirnya nggak jadi. Yang tadinya tajarrud, akhirnya batal. Ya, itu. Jadi terus sampai Allah yang masukin sendiri dan Allah yang ngeluarin. Itu artinya dari firman Allah tadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Kadzalik paham, ini karena kamu harus paham. Waladhi yaqtabihil haq, al-haq Allah, yang Allah kehendaki kamu apa? Antam kusa haitsu aqamaka, kamu harus langgeng, ya gitu. Kalau asbab langgeng istiqomah, ya sambil minta sama Allah. Tapi asbab ini bukan karena manusia, tapi Allah yang ngasih, itu cuma asbab.
kalau belum sanggup untuk tadarus. Itu langgeng harusnya. Jadi ini katakan apa waladhi yaqtadihil haq, al-haq Allah itu. Jadi salah satu nama Allah al-haq, waladhi yaqtadihil lahu minka antam kusa haitsu aqamaka hatta yakunal Allahu waladhi yatawalla ikhrajaka. Ya. Jadi harus langgeng kapan nanti kalau Allah izinin keluar baru keluar. Ya. Kama tawalla ilfalaka, seperti Allah Ta'ala udah kasih kamu ya masuk, laisa sanu ayatuka, jangan kamu ninggalin sebab ya. Malisanu ayatuku kasababu, jangan kamu ninggalin sebab ya. Nah, biarin sampai nanti sebab itu sendiri yang ninggalin kau. Gitu ya. Janganlah kamu ninggalin sebab sampai sebab itu sendiri yang ninggalin kau. Jadi jangan kamu, kalau kamu yang ninggalin sebab berarti kamu keluar kan diperintah sama dirimu sendiri. Ya, langkah terus sampai nanti sebab itu sendiri yang ninggalin kamu. Maksudnya Allah Ta'ala. Nah itulah tadi tafsir daripada Rafi al-Hilmi mulkhala sidqin wa akrimi mukhraj sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan. Kalau Pak Guru sampai di sini ya kan kita lanjutkan insya Allah nanti setelah panjang umur, setelah selesai Idul Fitri. Allah alam besar. Dalam Syawal. Mau tanya dulu deh. Itu godaannya datangnya dari kita sendiri atau dari orang lain, atau istri, anak misalnya gitu? Apa? Godaannya gitu datangnya. Istri dan istri. Bang, Nah ini belum punya istri. Nanya kan orang yang punya bini punya anak. Ini gimana mau tahu mereka dia? ya ini jauh. Ini enggak kan dia janggalnya dia. Kenapa saya tahu? Ntar dulu kalau kita udah punya anak punya bini baru saya tahu. Itu maksudnya jawaban. Kakak aja. Kemarin gitu ada orang nanya, kemarin gimana cara ngadap kiblat sholat di bulan? Kata kemarin, ntar kalau ente udah sampai di bulan bertanya. Iya. Gimana ngadap kiblat kalau sholatnya gimana? Di bulan. Nah, ntar kalau ente mau ke bulan baru nanya. Ya kalau memang yang nanya anak bini mungkin yang ngajarin anak bini itu datang ngajarin anak bini itu. Baik, kita lanjut bacaan kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim.